Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TVmu dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Rizky Nurul Ilmi dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam berita dan analisa. Sejumlah informasi yang cerdas dan mencerahkan akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan. Untuk itu ikutilah berita dan analisa selengkapnya. Hari kedua resmi menjadi Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo mengundang sejumlah tokoh tanah air ke Istana Negara. Hari ini Joko Widodo mengundang mantan Wakil Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro dan anggota Dewan Pembina Partai Nasional Demokrat Siti Nurbaya Bakar. Pertemuan ini untuk memberikan informasi terkait perkembangan permasalahan keuangan negara serta permasalahan sumber daya alam. Mengawali masa kerja dalam pemerintahannya Joko Widodo, sejumlah tokoh dan pakar dipanggil ke istana untuk membahas sejumlah persoalan yang berkaitan dengan program pemerintah yang akan dijalankan dalam pemerintahan ke depannya. Hari ini Joko Widodo ditengarai memanggil sejumlah pakar dan figur profesional lainnya untuk berdiskusi bersama Presiden. Di antaranya hari ini Joko Widodo bertemu dengan Bambang Brojonegoro dan politisi Partai Nasdem Siti Nurbaya Bakar. Dalam wawancaranya, mantan Wakil Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 ini menyampaikan bahwa pertemuan bersama Jokowi hari ini adalah untuk memberikan informasi kepada Presiden terkait perkembangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Ya, nggak sampai sedih. Kita berpikir bagaimana caranya supaya APBN itu lebih sehat. Ada isu juga misalnya mengenai volume BBM, ya, bagaimana kita menyikapinya dan seterusnya. Salah satu yang hadir dalam pertemuan bersama Presiden Joko Widodo ini adalah politisi dari Partai Nasional Demokrat yakni Siti Nurbaya Bakar. Ia juga menambahkan bahwa pertemuannya bersama Presiden ke-7 Republik Indonesia ini untuk berdiskusi membahas tentang sumber daya alam dan tumpang tindih perizinan, serta berbicara tata kelola pelayanan yang baik berkaitan dengan sumber daya alam. Tentang sumber daya alam. Kemudian bicara tentang tumpang tindih perizinan. Bicara tentang pelayanan yang baik dalam kaitan dengan sumber daya alam. Kehadiran sejumlah tokoh yang dipanggil menghadap Presiden Joko Widodo ini ditengarai erat kaitannya dengan proses rekrutmen yang akan mengisi pos-pos Kementerian Kabinet Joko Widodo Yusuf Kala periode 2014-2019. Nama Bambang Brojonegoro dan Siti Nurbaya Bakar sebelumnya sempat digadang-gadangkan menjadi kandidat menteri mengisi kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2014-2019. Namun sampai hari ini, Presiden Joko Widodo belum menetapkan dengan pasti waktu pengumuman menteri dalam kabinet yang akan mendampinginya, serta nama-nama figur yang akan mengisi 34 kursi kementeriannya. Berdasarkan undang-undang terkait penetapan kabinet, Presiden yang telah resmi dilantik memiliki waktu 14 hari untuk membentuk kabinet yang akan menjalankan roda pemerintahan ke depan. Tanpa alasan yang jelas, Presiden Joko Widodo batal menghadiri siaran pers terkait pengumuman susunan kabinet yang akan mendampinginya untuk periode 2014-2019. Pengumuman ini ditenggarai akan digelar di kantor Pelindo Dermaga 303 Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Di sekitar dermaga terlihat petugas keamanan dan tenda-tenda yang berdiri serta lampu-lampu panggung dan mic yang sudah ditata oleh panitia sebagai tempat Jokowi membacakan susunan kabinetnya. Isu Jokowi akan mengumumkan kabinetnya dimulai dari beredarnya SMS yang disebarkan ke seluruh wartawan. Para wartawan pun sudah menunggu di dermaga mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan pada akhirnya lampu di sekitar dermaga dimatikan sekitar pukul 19.30. Yusrina Nurul, Bambang Triwibowo, Surya Saputra melaporkan dari Jakarta. Setelah berdiskusi bersama Presiden Joko Widodo terkait permasalahan kenaikan harga BBM, mantan Wakil Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 Bambang Brojonegoro menyebutkan bahwa kenaikan harga BBM dalam waktu dekat dinilai sangat ideal sebagai pertimbangan untuk mengatasi kebutuhan anggaran negara memasuki tahun 2015. Setelah hadir memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo di Istana Negara hari ini untuk membahas sejumlah perkembangan terkait anggaran pendapatan dan belanja negara, Bambang Brojonegoro juga membahas persoalan terkait kenaikan harga BBM bersubsidi yang ditengarai akan segera dinaikkan oleh pemerintah. Bambang Brojonegoro menyebutkan bahwa kenaikan harga BBM tentu belum terlalu efektif untuk mengatasi inflasi.
Akan tetapi persoalan waktu dan kebutuhan anggaran negara memasuki 2015, maka kebijakan untuk menaikkan harga BBM dalam waktu dekat dinilai sudah ideal. Ya, itu nanti keputusan nanti ya, setelah pemerintah terbentuk ya. Sekarang kita hanya melakukan hitung-hitungan, simulasi apa yang harus dilakukan, besarnya kompensasi dan seterusnya. Kira-kira apa yang direkomendasikan kepada Pak Jokowi, Pak, tentang BBM? Nggak tahu lagi dari kalau SDM. Ya. Kalau kenaikan November yang seperti yang beredar Ya, itu nantilah itu harus sudah keputusan pemerintah, nggak bisa. Ini kan harus dilihat secara dalam. Kalau untuk November itu Ya, idealnya kalau lihat inflasi memang bukan yang paling ideal, tapi kalau melihat timing akan kebutuhan anggaran dan juga persiapan masuk 2015 ya memang akan lebih baik kalau dilakukan ya tidak dalam waktu tidak terlalu lama gitu. Sebelumnya ramai diberitakan bahwa pemerintahan Joko Widodo akan segera menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi di awal jabatannya. Kebijakan ini diambil untuk mengatasi sejumlah persoalan terkait subsidi, persoalan inflasi, serta kebutuhan anggaran negara untuk tahun 2015. Iksan Marsha Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Meskipun suhu politik sudah mulai sejuk pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo Yusuf Kala, namun masih banyak yang mengkerdilkan kinerja pemerintahan Jokowi JK ini. Sebagai partai penyeimbang, Partai Demokrat meyakini ke depan jika memang program yang dijalankan oleh Presiden Jokowi akan mengena ke masyarakat, maka kinerja pemerintahan dan parlemen akan terjalin hubungan yang sehat dan dinamis. Politisi Partai Demokrat Didi Rawadi mengatakan bahwa Partai Demokrat secara tegas akan ikut menjadi bagian sebagai pendukung dari program pro-rakyat tersebut itu. Jika berbicara program yang pro-rakyat, tentunya yang akan mengena salah satu programnya soal isu atau wacana kenaikan bahan bakar minyak. Menurutnya isu kenaikan BBM yang akan dilakukan pemerintah baru, Jokowi JK justru akan menyengsarakan rakyat. Politisi Partai Demokrat tersebut mencontohkan pada 2 tahun lalu di pemerintahan SBY tidak menaikkan harga BBM dan ada solusi yang menarik tanpa harus menaikkan harga BBM. Ini ada janji soal BBM ini ya. BBM ini siogianya jangan sampai ke depan kebijakan menyangkut BBM ini mempersulit rakyat, menyengsarakan rakyat. Dan 2 tahun yang lalu juga kami dengar dari sahabat-sahabat kami dari Mas Ahmad Basara dan kawan-kawan ada suatu solusi yang menarik ini tanpa harus menaikkan BBM, tapi ada solusi melalui buku putih kalau salah. Jadi kami akan dukung itu sebenarnya kalau solusi itu dilakukan ya. BBM tidak perlu dinaikkan, tapi ada pengelolaan cara-cara yang baik. Kita menunggu ini. Sementara itu, politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Ahmad Basarah berpandangan lain. Nantinya akan ada pekerjaan rumah yang kompleks bagi pasangan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala. Menurutnya untuk menjalankan program-program politiknya kepada rakyat saat seperti yang pernah dikatakan pada kampanye lalu, maka Jokowi dan Yusuf Kala harus dapat berbagi tugas dengan baik. Ahmad Basarah mengatakan pemerintah baru ini memiliki wakil presiden yang sudah teruji sebelumnya, yaitu Yusuf Kala yang memiliki sosok berpengalaman dalam hal yang bersifat fundamental. Oleh karenanya, JK dinilai mampu untuk menyelesaikan konflik politik di parlemen, di mana tujuannya untuk mencairkan hubungan sehingga parlemen bisa memberikan dukungan politik. Konflik-konflik yang sifatnya sangat fundamental, perbedaan suku, agama, rasialisme, antar golongan, bahkan perbedaan antara negara mau merdeka atau melepaskan diri dari Indonesia atau tetap bergabung dalam NKRI seperti kasus Aceh saja bisa beliau selesaikan. Masa sih konflik-konflik politik yang terjadi di parlemen Pak JK tidak bisa menyelesaikannya? Menurut hemat saya, Pak JK sangat punya kemampuan untuk menyelesaikan konflik-konflik politik dalam tanda kutip. Pemerintahan Jokowi JK ini masih memiliki pekerjaan yang ditunggu rakyat, yaitu diantaranya mengumumkan kabinetnya. Kendati demikian, kata Ahmad Basarah, bahwa saat ini memang masih dalam tahap konsultasi dengan lembaga PPATK dan KPK terkait calon nama-nama menteri. Dedi Muhsoni memberitakan dari Jakarta. Satuan Khusus Pasukan Pengamanan Presiden atau Pas Pampres secara resmi telah memiliki komandan baru.
Mayor Jenderal TNI Andika Perkasa dilantik menjadi Komandan Pas Pampres menggantikan Mayor Jenderal TNI Doni Monardo. Mayor Jenderal TNI Andika Perkasa secara resmi telah menjabat sebagai Komandan Satuan Khusus Pasukan Pengamanan Presiden atau Pas Pampres. Dalam upacara sertijab yang secara langsung dipimpin Panglima TNI Jenderal Muldoko di Markas Komando Pas Pampres Rabu pagi di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mayor Jenderal TNI Doni Monardo secara resmi telah menyerahkan tongkat komando kepada Andika Perkasa. Terlahir dengan nama lengkap Muhammad Andika Perkasa pada 21 Desember 1964 di Bandung, Jawa Barat. Setelah lulus Akademi Militer di tahun 1987, Andika Perkasa masuk sebagai pasukan infanteri komando pasukan khusus. Selama bertugas di Kopassus, Andika menikah dengan anak dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal TNI AM Hendro Priyono, dan dikaruniai satu orang anak, Wira Akbar Perkasa. Sebagai perwira tinggi TNI Angkatan Darat, karir Andika terbilang bersinar. Meski hampir sebagian besar pengabdiannya didedikasikan di Kopassus, Andika juga sempat mendapat promosi jabatan di Kementerian Pertahanan. Terakhir ia menjabat sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat. Kini keamanan dan keselamatan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya menjadi tanggung jawab Andika Perkasa beserta pasukan yang ia komandoi. Kebiasaan Joko Widodo yang sering belusukan akan menjadi tantangan tersendiri bagi Pas Pampres karena dengan kebiasaan belusukan tersebut maka tingkat ancaman juga akan semakin tinggi. Kita patut mengapresiasi profesionalitas Pas Pampres karena sepanjang sejarah Pas Pampres belum pernah terjadi suatu kejadian serius yang mengancam keselamatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Patriadi memberitakan untuk TVMU. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita dan Analisa. Persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Mahkamah Konstitusi beragendakan mendengarkan keterangan pihak terkait Muhammadiyah dan tim ahli kebinekaan. Dalam keterangannya, Muhammadiyah menegaskan menentang pernikahan beda agama. Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan. Dalam sidang kali ini beragendakan mendengar keterangan pihak terkait yakni Muhammadiyah dan ahli kebinekaan. Pengajuan uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dilakukan karena pihak termohon Damian Agatha Yuvens menjelaskan tujuan uji materi atas pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut adalah untuk memposisikan negara sebagai pemberi fasilitas kepada warga negaranya yang ingin melangsungkan perkawinan. Dihadirkan sebagai pihak terkait, Muhammadiyah memberikan keterangan resmi dari PP Muhammadiyah Din Samsudin yang diwakili oleh Ketua Lembaga Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Saiful Bahri. Saiful Bahri menerangkan bahwa ada 3 poin keterangan Muhammadiyah, yang salah satunya bahwa Muslim dan Muslimah haram menikah dengan wanita atau laki-laki non-muslim. Keputusan ini diambil dari pedoman surat Al-Quran yakni Al-Baqarah ayat 22. Ia juga menjelaskan bahwa pemanggilan lembaga seluruh agama oleh MK dianggap adil. Hal ini karena menyangkut masalah aturan agama dan aturan dasar negara. Dan di dalam Al-Quran dan Sunnah itu tegas jelas bahwa tidak dibenarkan. Tetapi ada surat Al-Maidah yang menyatakan boleh apabila ahli kitab. Jadi ada beberapa pandangan ulama-ulama lain yang membolehkan. Tetapi Muhammadiyah memandang tidak ada lagi wanita ahli kitab itu. Nah, atas dasar itulah maka tegaslah di dalam putusan tarjih Muhammadiyah di Surabaya. Dan tarjih itu sudah 3 buku. Jadi buku pertama, buku kedua, dan buku ketiga saling melengkapi untuk menegaskan bahwa
ulama Muhammadiyah berpendapat tidak ada lagi yang disebut dengan ahli kitab. Yang dulu ahli kitab itu ya mereka orang Yahudi tapi ahli kitab. Itu sah dinikahi oleh laki-laki muslim. Proses uji materi undang-undang perkawinan masih terus berlanjut. Sidang akan digelar kembali dengan agenda lain, yakni mendengarkan saksi pemohon dan mendengarkan keterangan dari lembaga keagamaan. Arina Nurrohmah, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Ribuan buruh dari Organisasi Serikat Pekerja di Jakarta menepati janjinya untuk kembali melakukan aksi demo. Hal tersebut dilakukan menuntut kenaikan upah minimum provinsi 30% di Balai Kota DKI Jakarta. Di depan Balai Kota DKI Jakarta, ribuan massa buruh berorasi menuntut kenaikan upah di atas hidup layak sebesar 30% atau 3,4 juta per bulan. Massa juga menuntut dihapusnya sistem outsourcing dan ditambah KHL dari 60 item menjadi 84 item. Menurut buruh, kenaikan upah di atas hidup layak di DKI Jakarta merupakan barometer provinsi lain di Indonesia. Buruh sangat menyayangkan terhadap Ahok jika gubernur yang rencananya akan dilantik itu menolak kenaikan upah minimum provinsi sebesar 30%. Sebab survei yang dilakukan sebelumnya hanya buruh bujangan dan bukan buruh keluarga. Kepada Bapak Gubernur Basuki Cahayapurnama untuk menaikkan upah di DKI minimal 30%. Meskipun pejabat sementara Gubernur DKI Jakarta Ahok belum bisa menemui para pendemo, tapi pendemo ini berharap jika awal tahun 2015 Gubernur menaikkan UMP dan merealisasikan 84 item KHL. Kendati begitu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan mestinya segera diputuskan, bukan upah layak lagi tetapi upah yang lebih baik. Besar kenaikan bisa dirundingkan kembali antara Dewan Pengupahan, pengusaha, dan buruh. Jumlahnya kan tinggal dirundingkan. Yang paling penting saya kira ya bahwa buruh juga bisa hidup dengan baik, bukan sekedar layak tapi hidup dengan baik gitu ya. Tapi kemudian pengusaha juga tidak merasa rugi. Aksi buruh ini membuat arus lalu lintas di Jalan Merdeka Selatan terhambat dan menjalar hingga ke Stasiun Gambir. Buruh yang sedang berorasi ini menutupi hampir seluruh badan jalan di depan Balai Kota. Edi Musoni memberitakan dari Jakarta. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU bersama Universitas Sains Malaysia dan Hashtag menjadi tuan rumah seminar internasional. Geohazard 2014 dan kursus singkat Hashtag pemodelan struktur untuk rekayasa tahan gempa ini berlangsung 20 hingga 22 Oktober 2014 di Hotel Grand Angkasa Medan. Kerjasama antara UMSU, USM Malaysia, dan komunitas Hashtag himpunan ahli struktur tahan angin dan gempa menghadirkan berbagai pakar kegempaan yang berasal dari berbagai negara di dunia. Berbagai bencana yang menimpa banyak negara seperti topan, angin puting beliung, dan gempa terus menjadi perhatian banyak ahli dari berbagai perguruan tinggi. Untuk itulah UMSU mencoba menggagas seminar internasional ini dengan harapan dapat memberi nilai tambah bagi para peneliti ilmu teknik sipil dan konstruksi bangunan tanah, angin, dan gempa. Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Rahmatullah mengatakan seminar ini menjadi sangat penting bagi UMSU untuk menyiapkan tenaga ahli dalam menghadapi bencana. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki ancaman gempa yang tinggi. Seminar internasional yang diikuti 400 peserta dimeriahkan hadirnya pakar dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Taiwan, Malaysia, dan Indonesia. Wakil Rektor 1 UMSU Muhyarsyah bersama Mamoru Mimura dari Kyoto University Jepang dan Michael H. Scott dari Oregon State University membuka seminar secara resmi dengan pemukulan gong. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Medan. Lembaga Pengawasan dan Pembinaan Keuangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar workshop perpajakan dengan tajuk Manajemen Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai di Lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah.
Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi terbesar di Indonesia yang memiliki ratusan aset hampir di seluruh wilayah tanah air, sudah menjadi keharusan bagi Muhammadiyah untuk memiliki manajemen keuangan yang mapan. Untuk itu, persyarikatan memiliki sebuah lembaga yang bertugas membina dan mengawasi keuangan persyarikatan, yakni Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan atau LPPK. Dalam proses kerjanya, LPPK sebagai badan pembantu pimpinan pusat Muhammadiyah melakukan sejumlah pelatihan dan workshop bagi amal usaha Muhammadiyah yang tersebar di berbagai daerah di tanah air. Dengan tujuan terciptanya tertib administrasi keuangan bagi seluruh persyarikatan dan amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah, serta mengikuti standar pengelolaan keuangan yang berlaku. Kali ini dalam rangka sosialisasi dan edukasi terkait kewajiban pajak bagi amal usaha Muhammadiyah, Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar workshop perpajakan dengan tajuk Manajemen Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai di lingkungan amal usaha Muhammadiyah. Kegiatan ini digelar di Auditorium Gedung Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta. Ketua Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Barijus Salam Adi menyampaikan bahwa workshop ini digelar untuk memberikan pemahaman bagi amal usaha persyarikatan tentang apa itu pajak, serta bagaimana kiat-kiat dalam memanage pajak. Workshop perpajakan ini kami lakukan karena setelah beberapa kali kita melakukan verifikasi terhadap amal usaha Muhammadiyah baik di perguruan tinggi maupun di rumah sakit, belum semua memahami tentang pajak, tentang kewajiban pembayaran pajak kepada pemerintah. Pajak ini kan merupakan sumbangan rakyat kepada kas negara untuk tujuan pembangunan, dan tidak akan kita menerima manfaat apa kecuali secara umum fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Barijus Salam juga menambahkan bahwa kegiatan workshop ini merupakan kegiatan yang ketiga kalinya digelar bersama sejumlah amal usaha dari berbagai daerah di tanah air. Untuk itu diharapkan dengan adanya workshop ini, Persyarikatan Muhammadiyah mempunyai sebuah pedoman sendiri dalam mengatur perpajakan persyarikatan yang dapat dipahami serta diikuti seluruh amal usaha. Iksan Marsha, Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita dan Analisa. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia kembali mengadakan Indonesia International Halal Expo 2014. Acara ini berlangsung mulai 22 hingga 25 Oktober 2014. Indonesia International Halal Expo atau INDEX resmi dibuka oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan. INDEX berlangsung di Jakarta International Expo pada tanggal 22 hingga 25 Oktober 2014 dengan berbagai kegiatan seperti pameran produk halal dan Halal Award. Ketua Umum MUI Din Samsudin mengatakan kegiatan tahunan ini penting karena untuk mendorong dan mengembangkan budaya halal di dunia, khususnya Indonesia yang mayoritas Islam. Saat ini layanan sertifikasi halal menjadi global di berbagai belahan dunia, baik itu muslim maupun non-muslim. Kegiatan ini sangat penting dan strategis, terutama di dalam mendorong, mengembangkan, dan mengharus utamakan budaya halal di dunia ini dan khususnya di negara kita Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Selain opening ceremony INDEX, LPPOM MUI juga bekerja sama dengan Telkomsel dalam layanan sertifikasi halal. Hal itu salah satu strategi Indonesia dalam menghadapi ASEAN Economic Community, di mana ekonomi syariah dan produk halal akan menjadi poin penting bagi Indonesia. Rizky Nurul Ilmi, Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Jakarta. Pameran produk halal yang diselenggarakan di Jakarta International Expo merupakan ajang pameran dan bisnis produk halal. Sekitar 100 stand perusahaan halal dari dalam dan luar negeri berpartisipasi dalam acara tersebut.
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan pameran produk halal di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta. Halal Expo dihadiri sekitar 100 stand perusahaan halal dari dalam dan luar negeri yang merupakan program tahunan LP POM MUI untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang halal. Ajang pameran ini merupakan pertemuan bisnis antara pelaku usaha produk halal dengan para pelaku usaha lainnya, serta sebagai tempat transaksi retail dengan masyarakat konsumen. Pada pameran Halal Expo banyak diikuti oleh produsen dalam negeri, antara lain industri rumahan dan kewirausahaan mahasiswa seperti Wirausaha UHAMKA dengan air mineralnya dan Universitas Juanda Bogor dengan beras jagungnya. Dengan adanya konsumen yang loyal pada produk halal menjadikan Indonesia memiliki kekuatan ekspor luar negeri dalam menyongsong perdagangan bebas 2015 melalui pemantapan peran sebagai pusat halal dunia. Rizky Nurul Ilmi, Mas Agung Ramantio memberitakan dari Jakarta. Penghargaan khusus Halal Award 2014 diberikan kepada Sinartek sebagai produk kertas Al-Quran pertama yang bersertifikat halal. Proses pengolahan dan material kertas menjadi penilaiannya. Dalam acara Indonesia International Halal Expo, produsen kertas dengan brand Sinar PT Indah Kia Tangerang menerima Halal Award kategori produk kertas yang bersertifikat halal. Keistimewaan kertas halal ini dilihat dari segi proses pengolahan dan material kertas yang dijaga. Produsen kertas halal Sinartek memberikan nilai tambah dengan menjaga kehalalan dan kethaiban proses produksinya, mulai dari proses khusus penjagaan ketat hingga pengepakan kertas dan Al-Quran seperti material air yang tidak terkontaminasi dengan najis. Mencermati itu maka kami kemudian memberikan juga nilai tambah dengan menjaga kehalalan dan kethaiban proses produksinya, mulai dari proses awal dari pulp sampai proses warehousingnya. Dan alhamdulillah kami sudah mempertahankan untuk perpanjangan halal ini untuk sudah 2 kali, alhamdulillah. Hampir seluruh pusat percetakan Al-Quran di Indonesia dan pusat percetakan dunia sudah menggunakan kertas halal Sinartek tersebut. Sertifikasi kertas Al-Quran halal menjadi bentuk penghargaan terhadap Al-Quran agar kertas Al-Quran benar-benar kertas yang baik. Rizky Nurul Ilmi, Mas Agung Ramantio memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Terus saksikan berita dan analisa hanya di TVMU. Saya Rizky Nurul Ilmi dan kru TVMU yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.